perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Terbentuknya BPUPKI. Tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan ke seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat. Pada waktu yang bersamaan, tentara Jepang semakin terdesak oleh tentara sekutu. Tentara sekutu sudah menyerang beberapa wilayah pendudukan Jepang. Karena itu, maka tanggal 1 Maret tahun 1945 Kumakichi Harada, Panglima tertinggi tentara Jepang, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Bertindak sebagai Ketua KRT, Rajiman Wedio Diningrat dengan dibantu 2 ketua muda. Masing-masing ketua muda tersebut adalah ketua muda 1 orang Jepang, dan ketua muda 2R. Panji Suroso. 2. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Tanggal 29 Mei tahun 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia Merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI. Mereka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Masing-masing dari teks pidato tersebut adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 3. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara tanggal 1 Juni tahun 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil itu adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara itu. A. Perbedaan pandangan antara golongan Islam dan paham kebangsaan. Dalam keanggotaan panitia kecil ada 2 golongan. Yang pertama yakni golongan yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara dan golongan yang kedua yakni golongan yang menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang panitia menjadi macet. Panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia 9. Anggota Panitia 9 yaitu 1. Ki Bagus Hadikusumo, 2. Kiai Haji Wahid Hasyim, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Abikusno Cokro Suyoso, 7. Mo. Hatta, 8. H. Agus Salim, 9. Soekarno sebagai Ketua. B. Lahirnya Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli tahun 1945, Soekarno melaporkan sidang Panitia 9 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 18 Agustus adalah momen disahkannya Undang-Undang Dasar untuk Negara Indonesia Merdeka. Sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Toku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah. Maka sila pertama, dalam rumusan Piagam Jakarta, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan nilai-nilai Pancasila. 1. Lambang Pancasila. Makna dan bunyinya. Bagian-bagian lambang burung Garuda Pancasila. Kepala burung Garuda Pancasila. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini melambangkan kebajikan. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila bertuliskan, Bhinneka Tunggal Ika.
yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sayap. Masing-masing sayap dari burung Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang sama, yaitu 17 helai. Hal ini melambangkan tanggal 17. Ekor. Bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Pangkal ekor. Jumlah bulu yang berada pada pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Leher. Sedangkan bulu pada leher burung Garuda Pancasila berjumlah 45 helai. Jika digabungkan dengan pangkal ekor, akan menjadi 1945 yang merupakan tahun penting bagi bangsa Indonesia. Perisai. Pada tubuh burung Garuda terdapat perisai yang memiliki 5 gambar yang berbeda. Kelima gambar tersebut melambangkan isi Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Arti warna pokok pada burung Garuda Pancasila. Warna pokok pada Garuda Pancasila ini memiliki maknanya masing-masing, yaitu A. Warna merah. Pada Garuda Pancasila, terdapat warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna merah melambangkan keberanian. B. Warna putih. Warna putih pada perisai Garuda Pancasila terletak pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Makna warna putih ini adalah kesucian, kebenaran, dan kemurnian. C. Warna kuning emas. Warna kuning emas pada seluruh burung Garuda, serta lambang bintang, rantai, dan padi, menggambarkan keagungan bangsa dan keluhuran negara Indonesia. D. Warna hitam. Warna hitam terdapat di tengah, pada perisai yang berbentuk jantung dan pada lambang banteng. Warna hitam ini bermakna siklus hidup manusia sejak awal penciptaan hingga akhir kehidupan. E. Warna hijau. Warna hijau merupakan warna alam yang ada pada pohon beringin dan kapas, menggambarkan kesuburan dan kemakmuran serta kehidupan di alam semesta. Lambang perisai dan kelima gambar di dalamnya bermakna A. Lambang bintang pada sila pertama. Sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. B. Lambang rantai emas pada sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol berbentuk tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. C. Lambang pohon beringin pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi, Persatuan Indonesia, memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia, dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. D. Lambang kepala banteng pada sila keempat. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. E. Lambang padi dan kapas pada sila kelima. Sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan makanan pokok, dan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Makna dari simbol padi dan kapas ini adalah negara Indonesia bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi. 2. Makna dan lambang sila Pancasila. Makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Bintang merupakan benda langit yang letaknya sangat jauh dari bumi. Bintang tetap terlihat dengan jelas meski berada di antara kegelapan. Bintang juga membuat malam yang gelap menjadi lebih gemerlap. Bintang yang bercahaya merupakan satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Agama-agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Makna sila kedua Pancasila. Lambang utama dari sila kedua adalah rantai berwarna emas dengan warna dasar merah. Rantai dari lambang sila kedua terdapat dua bentuk, yaitu bentuk bulat dan persegi. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain.
Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Makna sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Dengan bersatu kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dari bunyi sila kelima tersebut dapat dilihat bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Sebagai warga negara kita mempunyai hak yang sama, yaitu A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. B. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. C. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. D. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 1. Makna nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai negara telah memberikan pelajaran kepada kita betapa besar perjuangan para tokoh pendiri bangsa dalam meraih kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia itu mempunyai nilai juang yang tinggi karena dilakukan dengan penuh pengorbanan, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani antara lain sebagai berikut. A. Semangat persatuan dan kesatuan. B. Membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. C. Semangat kekeluargaan, kebersamaan dan cinta tanah air. D. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. 2. Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia setiap ada masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan dengan semangat kekeluargaan. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat harus diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam PPKI telah memberi teladan bagi kita dalam menerima keputusan bersama, yaitu pada saat mereka merumuskan perubahan Piagam Jakarta. Nilai kebersamaan dapat juga kita temukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik sidang BPUPKI 1 maupun sidang BPUPKI 2. Meskipun masing-masing tokoh mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi akhirnya sidang BPUPKI menghasilkan 3 putusan penting, yaitu Rancangan Pembukaan atau Mukadimah Hukum Dasar, Rancangan Hukum Dasar Negara, Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. 3. Meneladani nilai-nilai juang para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Perumusan-perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh. Berikut contoh bentuk keteladanan dari tokoh pendiri bangsa yang perlu kita teladani sikap dan perilaku mereka. A. I. R. Soekarno. Sikap yang perlu kita teladani dari semangat Ir. Soekarno antara lain tidak memaksakan kehendak dalam menyelesaikan masalah dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. B. M. R. Supomo. Rasa cinta Supomo terhadap tanah air Indonesia harus kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menerapkannya dengan cara ikut serta dalam perayaan Hari Kemerdekaan.